ada kompor yang berapi lempar keluar, langsung nyiram badannya si teteh itu. Cuma tidak amannya ya karena dia selalu ngawasin nih. Kayak kemanapun aku pergi tuh sebenarnya dia ada gitu loh. Oh iya? Sampai kapan? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Serius Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di program Perbincangan Malam Kliwon. Yes. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon dimanapun Anda berada. Ya. Sehat selalu dan murah rezekinya. Amin. Amin. Oke, buat teman Kliwon yang pengen jadi narasumber di PMK, silakan langsung klik link yang ada di description atau kirim voice note kalian ke email di bawah ini. Oke. Diem aja. Bingung. Orto. Itu kode tuh. Iya. Kita sudah kedatangan Mbak Reni. Mbak Reni. Selamat Makasih datang. Mas Bimo, Mas Danu. Cukup unik. Kali ini ya Mbak Reni datang dari Bali, baru landing Tadi sore? di Bandara Jakarta tadi sore, dan akan pulang langsung setelah tag ini selesai. Iya. TikTok. Orang biasanya kan dari Tanjung Barat ke Kemang TikTok gitu ya. Ini dari Bali, bro. Buat cerita di sini doang, balik lagi dia. Keren. Iya. Dedikasinya luar biasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Iya, dengan kemapanan finansial Oh, pasti. tentu. Ada sponsor. Oh, ada sponsornya. Boleh dong kalau gitu sponsorin kita. Vodafone kalau nggak salah sponsornya. Apa Chevrolet? Sponsor MU apa? Awon. Boleh dong Oke. sponsorin. Jadi Mbak Reni ini punya sebenarnya tuh banyak pengalaman supranatural ya, pengalaman horor. Tapi yang pengen diceritakan malam hari ini ada dua ya Mbak ya. Ya. Yang pertama itu ketika masih tinggal di Tangerang. Mhm. Dan yang berikutnya pengalaman yang buat Mbak Reni tuh luar biasa susah dilupain ya, karena puluhan tahun ternyata ditempelin sama sosok jin gitu ya. Ya, betul. Oke, kami serahkan ke Mbak Reni, silakan. Ya. Oke, aku mulai dari saat aku tinggal di Tangerang ya. Ya. Jadi waktu itu tuh aku masih SD lah, mau masuk SMP. Mama sama bapak ngajak aku tinggal di rumah kontrakan petakan gitulah. Areanya itu di sebuah kampung di daerah Kabupaten Tangerang. Kampung ini dikelilingi sama pabrik-pabrik besar lah, seperti pembuat pipa paralon, besi-besi kayak gitu. Jadi layout kontrakan petakan itu, sebelum masuk ke daerah kami, kita tuh harus ngelewatin kanan kiri pabrik yang lumayan panjang nih jalannya. Oke. Dan gelap, lampunya tuh jarang banget. Pohon tuh besar-besar. Terus di belakang area rumah kami tuh ada lapangan bola yang memang orang kampung pakai untuk acara sepak bola gitu setiap sore. Oke. Di belakangnya lapangan bola itu sawah. Yang rawa-rawa dengan banyak pohonnya. Kejadian yang aku mau ceritain ini tuh sebenarnya insiden yang sampai saat ini tuh aku nggak akan lupa, karena korbannya itu tetangga yang lumayan dekat. Jadi rumah petakan ini nih ada 3 rumah, setiap dapur jadi satu sama kamar mandi. Karena itu berderet, jadi kan kita bisa denger nih tetangga lagi ngapain. Posisinya di nomor pertama itu kamar mandi aku, kamar mandi si namanya Teh Iyam. Si Teh Iyam, terus sebelahnya lagi sebutlah Kang Jaja lah. Oke. Sore itu aku lagi cuci tangan nih di kamar mandi. Terus aku dengar ada yang teriak,
Tapi bukan dari kamar mandinya Teh Iyam, dari sebelahnya, dari kamar mandinya Kang Jaja. Lalu aku keluar, ku tengoklah ke arah kamar mandi Kang Jaja. Tiba-tiba Teh Iyam keluar, masih pakai handuk gitu. Mungkin dia baru selesai mandi. Pas dia keluar gitu, posisinya itu si Teh Iyam ini lagi hamil 5 bulan. Jadi pas dia keluar karena dia buru-buru, terus dia langsung nengok nih ke arah kamar mandinya Kang Jaja. Aku juga nggak tahu saat itu lagi kenapa gitu. Cuma aku dengar teriakan aja. Tiba-tiba pas dia lagi nengok, ada kompor yang berapi lempar keluar, langsung nyiram badannya si Teteh itu. Dan itu aku lihat dari pas proses si Teteh nengok sampai dia kesiram kompor yang isinya minyak tanah. Terus karena waktu itu aku masih kecil ya, 9 atau 10 tahun. Waktu ngeliat seperti itu ya mungkin karena shock. Jadi aku tuh kayak nge-freeze gitu loh. Jadi aku lihat prosesnya pas rambutnya kena siram minyak itu kan langsung kebakar. Terus dia tuh kayak kejang-kejang ngosek-ngosek tanah lah. Gimana sih kalau misalnya ikan keluar dari air kan menggelepar gitu. Itu tuh masih aku lihat sampai bapak yang lagi ada di dalam rumah dengerlah kejadian itu. Terus dia keluar. Hal pertama yang bapak lakukan itu aku langsung dibalikin gitu loh, biar nggak ngelihat si Teteh lagi begitu. Balikin, terus beliau ngambil karung goni, dikasih air, terus dibantulah si Teteh itu. Yaudah setelah itu beliau meninggal lah pas lagi dibawa ke rumah sakit. Nggak lama kejadian lah gitu loh di kampung itu. Beliau datang, ini setelah dia meninggal ya. Beliau datang ngetokin rumah di kontrakan itu, kayak semua tetangga itu kena lah gitu loh. Diketokin dan nanya gitu, bayiku mana. Dan ternyata tuh kita baru tahu kalau bayinya itu dipisahkan dari dia waktu dikubur itu. Cuman balik lagi ya, aku nggak paham juga. Apa mungkin itu hanya jin aja yang ngelabuin kita juga kan nggak tahu. Itu sih yang paling nakutin buat aku. Dan kalau aku lagi balik nih ke Tangerang, ketemu sama teman lama yang tinggalnya masih daerah situ, suka nanya kayak nggak mau jengukin Teh Iyam tuh di belakang. Oh, maksudnya guyonannya begitu. Iya. Karena seserem itu, dan itu kejadian tuh kayak semua orang tahu. Seremnya nih berarti serem traumatis ya? Iya, bukan traumatis. Serem yang horor klinik gitu ya. Iya. Setelahnya baru teror. Iya. Tapi sorry Mbak Reni, ada nggak kesaksian dari orang terdekat yang mungkin secara detail kronologinya tuh kayak gimana ketika diketok pintunya atau disambangin sama jin yang menirukan almarhumah gitu? Kalau itu aku nggak pernah nanya ya, tapi karena memang aku juga yang ngalamin, jadi ini pengalamanku juga waktu buka rumah ada beliau. Itu Mbak Reni juga ngelihat? Ngelihat. Maaf Mbak. Ya. Pas buka posisinya Teh Iyam yang normal apa Teh Iyam yang kebakar? Yang normal. Alhamdulillahnya yang normal. Bukan yang udah rusak. Mungkin aku pingsan kali waktu itu. Itu kayak gimana tuh Mbak Reni? Diketok berarti malam-malam. Jadi kalau di kampung kita itu kan jam 8 aja setelah anak-anak selesai ngaji, itu udah mulai sepi gitu. Karena memang penerangan tuh kan kurang. Kejadiannya tuh kayak jam 9 atau jam 10 lah gitu. Semuanya udah pada tidur nih, udah sepi banget. Terus aku tuh kayak ngedenger ada orang ketok pintu depan gitu. Dan itu manggil nama aku soalnya. Kayak Neng, aku dipanggilnya Neng dulu kan. Neng. Aku nggak ngeh itu suaranya beliau gitu, karena aku mikirnya mungkin ada tetangga lain gitu. Pas ku buka itu dia
Tapi nggak ngomong apa-apa, cuman kayak ngeliatin aja. Terus aku langsung tutup lagi. Makainya apa Mbak? Pakai apa Mbak? Pakai anduk itu. Oh, di terakhir. Terakhir beliau meninggal pakai anduk itu. Ih. Tapi dia nggak ngomong, kayak cuman pas aku buka kita tatapan terus aku tutup lagi karena aku langsung gemeteran badannya kan. Nah itu serem banget soalnya, apalagi masih kecil gitu. Itu orang tua Mbak Rini juga sempat disambangi juga. Mungkin aku nggak Nggak ingat. tahu ya. Nah, aku nggak ingat kalau bapak atau mama pernah cerita, aku nggak ingat. Yang aku ingat ya pengalamanku sendiri aja. Berapa lama tuh Mbak orang-orang tuh pada di teror kayak gitu? Kayaknya ada kali ya 7 hari, 7 malaman lah. Oh, 7 nggak malam. sampai Mencekam bulan. ya. Enggak sampai Jadi bulan-bulan. mencekam tuh ya abis peristiwa itu ya. Karena memang kampung itu lumayan serem sih gitu. Karena dikelilingin sama pabrik gitu loh, dan kalau pernah Gelap gitu ya. Ya, Iya, kebayang. pabrik juga kan banyak apa sih, kayak maaf nih kayak numbalin kayak Oh gitu ya? kan. Iya. Ya, banyak cerita banyak yang cerita ya kayak kamennya ada pesugihan. Ya. Oh, pesugihan. Ya. Di sini juga ada Mbak. Pesugihan apa? Foto. Oh, terus Foto? Kok foto? Iya. Kayak siapa tadi, Ciko Hah? suka nge-like-likein oh, foto. nah itu tumbalnya. Itu emang tumbalnya. Ciko nari tumbal. Itu, Mbak. Oke, tadi pengalaman pertama pas masih di Tangerang. Iya. Kalau yang kedua ini berarti dari Mbak masih kecil dong Ya, timelinenya, bener nggak? maksudnya? Enggak, yang kedua ini kan pengalamannya berlangsungnya lama nih. Iya. Berarti dari kecil Dari dong? kecil. Dari mungkin pas kejadian si Teh Iyam itu sudah terjadi, sudah mulai terjadi. Cuman baru ngehnya, baru taunya itu di awal 2020. Lama banget kan? Lama banget. Makanya. Gila, puluhan tahun. Ya, itu. Boleh Mbak, Iya, oke. silakan Mbak. Jangan Jadi- nangis Mbak. Tenang aja Mbak. Itu kan sedih. Loh, masa nggak boleh sedih? Jelek banget ya, orang kalau nangis tuh jelek ya. Gua kira nangis tadi. Aduh, capek banget. Oke. Oke, silakan Mbak. Oke, yang kedua ini ceritanya dimulai di 2019 akhir, di awal 2020. Sudah pandemi kah? Baru mau pandemi. Oh. Baru mau pandemi. Jadi mulainya itu aku kan awalnya tinggal di Bali. Terus pindahlah ke Jakarta karena 1 dan 2 hal. Oke. Nah, waktu aku pindah ke Jakarta itu nggak balik lagi ke Jakarta Selatan, tapi aku tinggalnya di Kelapa Gading. Oh, Utara. Di utara. Sayangnya tertimpa musibah nih, kebanjiran kan. Banjirannya parah gitu loh. Kebetulan sebelum kejadian kebanjiran itu aku kontak-kontakan nih sama temen yang lama banget udah nggak kontakan. Kayak mungkin lebih dari 10 tahun. Beliau orang beliau orang Jakarta. Oke. Nah, dia itu orang pertama yang jadi temanku saat aku baru datang dari Tangerang ke Jakarta. Teman lama nih Teman berarti. lama Oke. banget gitu. Karena kita jauh lah jaraknya, jadinya tidak berhubungan lagi, sudah lama banget. Ya. Kontak-kontakan, terus berkabar lah keadaanku kayak gimana. Karena keadaan ekonomi juga saat itu kena musibah, nggak ada tempat tinggal kan, aku dan anakku. Kita sebut aja namanya Sari ya. Oh, ini maaf anaknya Mbak atau temennya? Temen aku Oh, namanya teman Sari, Sari. oke. Nah, Sari tuh nawarin kayak, Ren kenapa nggak tinggal sama kakakku aja di Jakarta Pusat? Karena beliau tinggalnya sendirian nih kakaknya. Saat itu sih aku agak malu ya gitu loh, karena udah lama nggak ketemu, terus tiba-tiba tuh ditolongin, kayaknya gimana sih gitu rasanya. Cuman karena memang keadaan juga, aku terima gitu, karena sambil nyari-nyari lah jalan keluar dari masalahku gitu kan.
Oke, udah nih. Ini bener-bener kayak pertama kali ketemu saat aku pindah ke rumah kakaknya. Oke. Nah, dia datang dari luar negeri lah. Dia tinggalnya di luar negeri. Terus dia nanya dong kabar kayak gimana, ngobrol lah gitu. Sampai di titik dia tuh nanya, menceritakan sesuatu yang menurut dia ada aku di cerita itu. Tapi aku nggak inget sama sekali. Oh iya iya. Tuh kayak aku, masa sih kejadian kayak gitu? Terus kata dia, loh kan ada lo di situ. Kok gua agak inget gitu. Terus dia mencoba nih menceritakan hal lain juga yang dia udah ketawa-ketawa gitu, hal-hal lucu yang menurut dia aku ada di sana, tapi aku nggak inget sama sekali gitu loh. Sampai di titik dia bilang kayaknya it's something wrong deh sama lu Ren gitu loh. Ini gue ngerasa kayak lu tuh bukan lu yang gue kenal gitu. Karena dia orang yang berpendidikan, dia nggak mau langsung bilang kayak oh ini hal-hal mistis lah yang berkaitan dengan masalahku gitu. Dia mikir kayak oke, kita mendingan cek dulu lah ke dokter, ke psikolog gitu loh. Siapa tahu karena kamu punya banyak masalah segala macem, jadi mentalmu yang kena gitu loh. Pergilah nih ke psikolog gitu kan. Benar, memang aku ada masalah. Cuman tidak terlalu berat karena memang nggak dikasih obat, nggak segala macam. Cuma dianjurkan untuk lebih relax saja gitu loh. Dan selesai itu aku dikenalin lah nih, kita balik ke rumah, aku dikenalin lah sama teman-teman ngaji dia di Jakarta Pusat itu. Ada 4-5 orang kalau nggak salah ya. Kakaknya Sari sempat juga cerita sama Sari kayaknya sih Reni tuh ada yang ngikutin gitu loh. Karena kakaknya juga peka kan. Terus ditanya dong, menurut kamu gimana gitu loh si kakaknya nih. Ntar deh diomongin ke Reninya langsung. Pas ada teman-temannya itu dia ngomong dong di ruqyah bagus nggak sih gitu loh. Mending kita bawa Reni buat ruqyah yuk gitu. Singkat cerita aku dibawalah nih ke salah satu kenalannya temennya Sari. Itu di daerah Jakarta Timur. Kita panggil aja namanya Abah. Kita datang nih satu mobil rame-rame gitu kan. Kita turun dari mobil, si Abah tuh dari depan rumah udah nyambut kayak nyambut kedatangan kita. Dah kita jalan ke sana. Tapi si Abah tuh ngelatin aku kayak dalam banget gitu. Aku ngucap salam, dia balik gitu ngejawab. Cuman enggak dia tidak mengalihkan perhatiannya dari aku gitu loh. Masuklah kita semua, suruh duduk. Nah terus metodenya si Abah itu pakai metode ruqyahnya itu selain doa-doa dia punya medianya itu pakai lada hitam. Jadi lada hitamnya itu ditaruh di ujung jariku. Ya, di ujung jari. Pepper. Pernah dengar nggak sih kayak gitu? Aku pernah dengar sih lada hitam digunakan sebagai medium pengobatan juga. Jadi tuh kayak semuanya, kayak semua teman-teman tuh di sana juga ikut mau di ruqyah gitu loh. Sekalian gitu. Nah semuanya dikasih nih, jadi lada hitam dia tuh kayak diplesterin gitu kan, ditaruh gitu. Habis itu si Abahnya berdoa, yang lainnya ini ngerasain kayak tangannya sakit lah apa gimana gitu. Terus si Abah nanya, kamu gimana Ren? Aku bilang nggak ada rasa apa-apa. Terus akhirnya si Abah tuh cuman kayak mikir aneh aja mungkin karena yang lainnya ada efeknya, kok aku nggak ada rasa apa-apa. Terus dia ngedeketin aku, nanya, Neng, pernah dimimpiin ketemu laki-laki nggak gitu. Terus aku bilang sering bah gitu. Laki-lakinya pakai sorban putih, baju putih, sarung putih. Kata aku, iya, ganteng ya, iya.
Habis itu dia bilang, oh iya, ini dia ada di dalam katanya gitu, di belakang kamu gitu. Masalahnya kenapa Abah tanya, karena semua yang ngikutin kamu tuh nggak bisa masuk ke rumah. Cuma dia aja yang masuk ke rumah, yang bisa masuk ke rumah Abah. Terus Abah nyoba ngucapin salam, tapi dia nggak jawab gitu. Karena kan kalau dari the way dia kelihatan, bajunya kayak ustadz lah gitu. Jadi Abah mikirnya pertama, oh mungkin ini dari leluhurnya nih gitu kan. Dia ucapin salam kok nggak balas-balas gitu. Baru deh di situ si Abah ngeh kayak, Neng ini kayaknya dia terlalu kuat deh gitu. Kayaknya Abah kurang sanggup buat bantuin Neng gitu. Udahlah nih, kita pulang. Rembukan nih, teman-teman tuh rembukan kayak, wah kayaknya mesti nyari orang lain yang bisa bantuin Reni katanya gitu. Yaudah, akhirnya mereka ngobrol. Aku kan disaranin nggak boleh tinggal sholat nih, di Batu nggak boleh. Aku sholat, nah habis sholat asar nggak tahu kenapa kecapean di kamar, aku ketiduran gitu loh. Ketiduran. Ini mereka masih ada di ruang tamu. Aku ketiduran. Nah, baru sadar aku tuh ternyata nggak tidur, tapi aku lagi rep-repan. Rep-repannya itu engehnya pas aku denger di kuping kananku anak laki-lakiku tuh ngejerit, "Mami, di sana ada orang gila," gitu. Sambil nunjuk ke arah kaki kiriku, di sebelah kaki kiriku. Karena aku sadar itu aku lagi rep-repan, aku tahu aku nggak akan bisa bangun gitu kan. Cuman gimana nih biar aku bisa baca-bacaan lah gitu, baca ayat kursi atau surat-surat pendek. Lumayan susah waktu itu baca ayat kursi karena kayak pertengahan tiba-tiba lupa, pertengahan ayat kursi tiba-tiba lupa. Sampai di titik aku mikir kayak, ya udah, kalau badan aku nggak bisa bangun, toh aku bisa merogoh sukmo gitu. Aku bangunin nih sukmoku gitu. Jadi sambil buka mata karena masih gelap, itu kayak di dimensi lain. Aku duduk sambil nyelesain bacaan ayat kursiku. Di sebelah kiriku udah berdiri laki-laki, kakinya pincang. Terus badannya itu kayak banyak luka bakar, bajunya compang-camping, mukanya jelek, matanya udah kayak mau keluar gitu. Berusaha megang kaki kiriku. Nah pas aku bangun, sukmoku tuh bangun, aku tuh adep-adepan tuh kayak muka sama muka begini, kayak berapa senti gitu. Pas lagi begini udah nggak ada lagi, rasa takut tuh udah nggak ada. Aku cuma bilang kayak, aku udah nggak mau sama kamu. Terus ku sembur dia. Pas ku sembur itu tiba-tiba tuh temanku udah ada di depanku sambil goyang-goyangin badan kayak, Ren bangun. Teriak, panik atau enggak? Mereka panik, cuman aku waktu itu kayak baru sadar gitu, kayak baru buka mata. Anakku sebelah tuh udah nangis gitu. Nggak tahu kenapa di dunia itu lagi ngapain gitu. Nggak lama pas aku bangun, Sari langsung minta tolong salah satu temennya, namanya kita sebut aja Ani. Bilang, nih panggilin Pak Ustadz deh, guru ngaji lo gitu. Langsung ditelepon nih sama Ani, manggil Pak Ustadznya. Alhamdulillahnya sih Pak Ustadz tuh bisa datang saat itu juga, sambil bawa beberapa anak santrinya. Nah posisi rumahnya Sari ini itu 2 lantai. Yang di bawah dia kontrakin buat orang lain. Kita semua tinggalnya di atas, di lantai atas. Jadi kita siapapun yang datang kan harus ngelewatin tangga itu, tangga naik ke atas. Nah nggak lama kemudian aku kan di luar nih, dibawa keluar dari kamar, diajak ngobrol lah situ, suruh istighfar segala macam di ruang tamu. Anakku ada di kamar. 15 atau 20 menit kemudian Pak Ustadznya datang, Pak Ustadz guru ngajinya Ani.
Datang dia bawa 3, kalau nggak salah 3 atau 4 santrinya beliau. Pas dia sampai ke lantai 2 di depan pintu, itu dia abis ngucapin salam langsung nanya kayak, siapa di sini yang pernah merogoh sukmo? Itu dia belum pernah kenal aku. Ani juga nggak pernah cerita apa-apa sama beliau karena baru saat itu ditelepon. Terus si Sari sempat ngeliatin aku kayak, lu ya gitu. Aku kayak ya takut juga gitu loh, kayak kenapa nih gitu. Disamperin terus ditanya, si ustadznya duduk sama depan aku terus nanya, yuk baca 2 kali semat syahadat dulu. Terus kan aku diem, terus dia nanya lagi, kamu pernah ninggalin Islam ya? Aku nangis waktu itu. Karena memang itu betul. Oke. Terus dia minta kayak, ya udah baca 2 kalimat syahadat lagi ya gitu. Bacalah nih 2 kalimat syahadat. Habis itu dia dia nyuruh 3 santrinya itu masuk ke kamar untuk ngobatin anakku. Aku nggak paham nih kenapa anakku harus diobatin gitu kan. Pas santri itu udah megang anakku nih kanan kiri, yang satu itu lagi sambil bacain sesuatu lah di kuping kanan anakku. Anakku tiba-tiba tuh ngejerit sambil nangis dong. Nah si Pak Ustadznya bilang, kan aku khawatir, Pak Ustadz bilang udah nggak apa-apa, nanti juga sembuh, biasanya memang kayak gitu. Jinnya kalau nggak bisa godain mamahnya, orang yang dia suka, biasanya dia akan mempengaruhi siapapun yang deket orang itu. Pas lagi ngobrol kayak gitu, si Pak Ustadznya bilang, Neng, sholatnya dibenerin gitu, ibadahnya dibenerin kan gitu. Terus jangan lagi-lagi belajar merogoh sukmo sendiri. Terus aku bilang, Pak Ustadz waktu itu aku nggak sengaja gitu, itu literally nggak sengaja, bukan aku kepengen waktu itu. Jadi kejadiannya tuh sebelum hari itu, beberapa bulan sebelumnya aku ikut kelas yoga. meditasi karena si instrukturnya bilang kayak, bayangkan kamu keluar dari badan kamu. Ya aku bayangkan seperti itu gitu, sampai di titik pas aku beneran keluar dari badanku, aku nengok ke belakang, aku lihat badanku tuh masih tiduran. Karena bisa begitu ya Mbak ya? bisa. Oke. Terus Jadi pas aku lihat begitu aku kan ketakutan. Karena takut, aku berusaha balik lagi ke badan tuh kayak susah gitu, tapi bisa akhirnya. Dan di saat itulah kata Pak Ustadz bilang, ibaratnya aku ngebuka pintu. Yang harusnya tuh waktu belajar seperti itu ada yang ngejagain. Kan kalau ada yang ngejagain enak nih, kalau ada apa-apa bisa dihalangin. Iya. Ya udah pas kejadian seperti itu, si Pak Ustadznya cuma minta kayak ya nanti diruqyah aja, sholatnya dibenerin, istighfar gitu, mau tidur harus wudu, pokoknya nggak boleh macem-macem lah. Terus kenapa dengan si jin ini yang sampai ngikutin aku ke rumah, beliau juga yang cerita, dan ini ceritanya sama kayak si Abah sebelumnya. Ini kayaknya jinnya udah lama deh sama kamu gitu. Jadi kayak dia ngerasa kamu tuh istrinya. Kamu tuh istrinya. Jadi dia kayak, kenapa gue dipisahin gitu. Akhirnya si jinnya itu karena udah nggak di badanku lagi, dikeluarin. Dia dikeluarin tuh di luar rumahnya Sari. Jadi rumahnya Sari itu dipagerin sama si Pak Ustadz ini. Pantangannya adalah aku nggak boleh keluar dari rumah itu setelah maghrib. Kalau lagi maghrib aku nggak boleh keluar. Karena takutnya nanti dia masuk lagi. Sampai berapa lama? Lama sih, mungkin sebulanan kayaknya ya. Pantangan itu? Berarti nggak boleh keluar malam dong? Nggak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh.
Bahkan sampai nyariin yang ngerukyahku itu juga lumayan lama gitu loh. Ketemu yang ngerukyah pun selalu bilang kayak, duh ini kayaknya nggak bisa deh langsung dibersihin, kayak harus bertahap. Oh, baik. Wih. Lalu, Mbak, habis itu aman setelah sebulan? Aman dan tidak aman. Loh. Amannya dia kan udah nggak masuk lagi ke badanku. Cuman tidak amannya ya karena dia selalu ngawasin nih. Kayak kemanapun aku pergi tuh sebenarnya dia ada gitu loh. Oh iya? Sampai kapan? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dapatlah kita rumah. Kebetulan rumah yang kita kontrak saat itu pemiliknya salah satu artis terkenal. Oh, gede berarti rumahnya. Gede. Nah, saat kecil apa, Mbak, yang dirasain dulu? Kalau saat kecil itu lebih ke kayak kayak gini. Misalnya aku bisa memprediksi akan terjadi sesuatu. Oh iya?